1 minggu, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil ungkap 6 LP. Lubuk Linggau, Mapolres Kota Lubuk Linggau menggelar press release terhadap keberhasilan selama 1 minggu mengungkap kasus tindak pidana peredaran psikotropika di wilayah Kota Lubuk Linggau. Press release digelar pada gedung Satres Narkoba, lantai 2 Mapolres Kota Lubuk Linggau, Rabu 21 Desember, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi SIK dan didampingi Kasat Narkoba AKP Hendrawan, Kasih Humas AKP Ermi, dan Kalapas Lubuk Linggau IK Prihadi Nusantara. 6 LP, 1 LP kita bekerja sama dengan Lapas Lubuk Linggau, langsung dengan Kalapas Lubuk Linggau, Pak Ika, berhasil mengungkap kasus peredaran sabu-sabu di mana pengendalinya dari dalam lapas. Kita bekerja sama dengan Lapas Lubuk Linggau dan alhamdulillah menghasilkan pengungkapan kasus di mana kasus ini yaitu dengan LPA 2016 dari 12 Romawi tahun 2022, SPKT Res Narkoba Polres Lubuk Linggau Polda Sumsel tanggal 11 Desember tahun 2022, dan kita mengamankan 4 orang tersangka dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kurang lebih 9,30 gram. 9,30 gram. Jadi rencana sabu ini akan diedarkan di dalam lapas. Akhirnya dari Kalapas Lubuk Linggau menginformasikan kepada Polres Lubuk Linggau, kita bekerja sama, berhasillah mengungkap peredaran sabu-sabu di Lapas Lubuk Linggau. Terus dengan barang bukti, setelah kita lakukan tes kit dan ini positif, benar bahwa barang ini jenis sabu-sabu. Dengan tersangka yaitu dengan inisial R, tahanan masih di lapas, ini yang pengendali. Terus inisial RS, ini istri tahanan R tadi yang di lapas sebagai pengendali. Dia yang membawa barang bukti sabu-sabunya ke dalam lapas yang diperintahkan oleh suaminya. Terus kita kembangkan atas nama inisial CE. Terus CE ini penyandang dana. Terus inisial T penyandang dana juga. Terus inisial Z penyandang dana juga. Jadi yang akan mengedarkan rencana inisialnya R tadi, penyandang dananya 3 orang ini, dan yang membawa masuk ke dalam lapas yaitu istri dari R tadi dengan inisial RS tadi. Yang selanjutnya mungkin itu dulu ya, bisa disampaikan informasi dari Pak Kalapas. Bagaimana nanti Pak Kalapas bisa menjelaskan informasi ini bisa diteruskan. Kita bekerja sama dengan Kalapas Lubuk Linggau. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dalam siang. Tentunya 1-2 hal perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Lapas Lubuk Linggau selalu berkomitmen untuk memberantas narkoba. Jadi komitmen teman-teman jajaran Lapas Lubuk Linggau untuk tidak berhenti, bagaimana narkoba harus kita tanggulangi, harus kita berantas. Yang kedua, terima kasih Pak Kapolres atas sinergitas yang ada sehingga kronologi dari kejadian yang ternyata akan diedarkan di dalam lapas.
Jadi ini modusnya cukup luar biasa, dimasukkan ke dalam pempes. Untung teman-teman cukup sigap. Pempes sudah berisi kotoran pun karena memang ada gelagat kecurigaan teman-teman petugas lapas, sehingga pemeriksaan lebih diperketat. Terbukti ternyata ada psikotropika di dalamnya. Karena memang kita tidak begitu paham barang itu apa, akhirnya kami berkoordinasi. Inilah bentuk sinergitas kami, berkomitmen dengan Polres tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres untuk membantu menjaga Kamtib, khususnya bagaimana peredaran psikotropika bisa dicegah. Jadi memang barang itu belum sempat beredar karena memang begitu masuk terdeteksi, akhirnya bisa terbongkar. Inilah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres atas dukungannya, karena memang kami tidak sanggup sendiri mungkin mengatasi teman-teman wartawan. Paham 1.000 orang lebih ada di sana, petugas kami cuma 4 orang. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa, khususnya teman-teman di lapas. Dengan keterbatasan kita tidak berhenti untuk memberantas psikotropika. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak kamu masukin barang ke lapas? Aku nggak tahu, Pak, cuma disuruh balik. Yang nyuruh siapa? Laki aku tadi. Terus gimana cerita kronologisnya, gimana sampai dimasukin ke softtek kotor itu, bagaimana? Coba ceritakan. Dia yang ngajar, Pak, aku nggak tahu. Nah, barang dikasih sama? Kemana yang didosuk? Dikasih sama? Kemana? Kemana? Iya, kemana? Iya. Ya, terus setelah itu? Nah, dia ngajar, masukin dalam pempes, dia ngomong kayak itu. Aku nggak tahu, Pak, tinggal aku balik mau balik. Wah, kenapa dimasukin dalam pempes kotor dan yang bersih? Tadi itu bersih, Pak, pas di situ anakku mesing. Nah, Terus dilepas. mau dilepas. Iya. Berarti taruh di pempesnya anak. Iya, dia yang ngajar, Pak, aku nggak tahu. Oh, gitu. Yang masukin ke pempes siapa? Aku, tapi lakiku yang ngajar kayak itu. Lakinya udah lapas bisa mungkin sampai tak mana udah. Berarti tahu ya Mas Edi itu bawa barangnya. Nelpo, dia nelpo. Ya, berarti tahu kalau barang itu sabu-sabu, tahu kan? Karena yang masukin kamu kan? Iya tahu, tapi aku tidak tahu. Banyak dia tidak tahu, aku bilang nilai mau baik. Oh gitu. Berapa ini? Ada lagi? Lah berapa kali? Lah berapa kali? Sudah benar. Ini lah, Pak. Sekali yang ketangkap. Tidak, sekali ini. Ya apa udah pernah nolak? Ngapa galak? Dia terpaksa, aku kan ada bayi, masih kecil, anakku banyak, 3. Apa sama dengan suami? Jadi aku udah terpaksa, aku kerja di dosun. Nah kondisi anak sekarang tak mana? Dikasih duit dah? Dikasih duit dah ya? Iya, dikasih. Berapa? 3 juta. 3 juta. Masukin sekali Upaya. masuk itu. Oleh laki ya? Iya. Dan Z ini semuanya dilapas semuanya pendananya. Pengakuan itu babynya dapat dari mana Bang? Dari temannya tadi itu, si Kemal tadi itu. Kalau dari Kemal masih dalam pengejaran Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau. Jadi yang 3 tersangka lain dan lain suaminya itu memang warga lapas. warga lapas dulu kan? Tiga. Warga lapas. Artinya ini mereka nak pesta dalam nih. Bisa pesta, bisa diedarkan lagi di dalam lapas. Bisa ke lapas sampai. Itu kan ada pengendali dari dalam. Iya. Ya ini si Rozi. Ini yang baru mau masuk. Makanya ini kan ketangkap dari lapas, ada komunikasi. Karena masukin barang kan semuanya bisa aja lewat apa. Sehingga dengan komitmen Kalapas untuk memberantas narkoba, makanya bisa dicegah. Terus dari Kalapas bekerja sama dengan Polres Lubuk Linggau untuk melakukan penangkapan. Jadi tidak kecolongan ke lapas ya?
Mudah-mudahan Mudah-mudahan. dukungan teman-teman. Ya. Itu kan sudah sering kajian dan di lapas itu terkait handphone. Nah ini masih Ya namanya orang bawa kadang lepas, nggak mungkin di makanan itu kita garuk-garuk makanannya. Nah ini begitu komitmennya untuk berantas ini, makanya dari lapas memberitahukan kepada Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau, hanya kita kerjasama lakukan penangkapan ini. Ya. Oke. Status ibu itu sebagai kurir. Status ibu ini kurir. Ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Ada lagi? Pasal yang kita kenain yaitu pasal 112 ayat 2 junto 132 114 tahun nomor 35 2009 Undang-Undang Narkotika. Pengendali tetap kita lakukan ini, kita lakukan pemeriksaan. Biarpun tersangkanya masih dalam lapas, nanti begitu keluar kita masukin lagi. ancamannya sama nggak? Ya sama. Ya, Yang jelas pihak lapas sudah membuka akses lebar-lebarnya bagi pihak dari Polres Lubuk Linggau untuk memeriksa para tersangka itu. Kalau tidak dibuka akses susah kami masuk. Kalau tidak ada kerjasama dengan lapas, mungkin kasus ini tidak bisa terbongkar. Makanya ada komitmen dari lapas Lubuk Linggau untuk memberantas narkoba. Lapas menyampaikan ke Polres Lubuk Linggau sehingga kita sama-sama melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba yang akan terjadi di lapas Lubuk Linggau. Ini modus baru. Mudah-mudahan. Ya, namanya modus kita kan nggak tahu. Kadang-kadang rambut sama hitam nanti siapa tahu. Artinya setelah masa tahanan habis baru di proses ini. Itu ada Itu proses ini kalau untuk penyidikan. Antara anak dan bapak sama-sama mengedarkan sabu-sabu, ya, di mana bapaknya atas nama DH, ya, DH dengan LPA 218 12 Romawi 2022 dengan pasal yang kita terapkan yaitu pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1 junto 132 Undang-Undang RI nomor 35 2009 dengan ancaman 20 tahun, di mana Daniel ini pada hari Selasa tanggal 13 Desember Polres Lubuk Linggau Sat Narkoba mengamankan Daniel inisial D, dia mengedarkan sabu-sabu dan barang bukti yaitu satu bungkus plastik tape berisikan kristal putih. Setelah di test bahwa benar barang ini adalah sabu-sabu, terus satu lembar jaket warna hitam merek Balance Bill yang disimpan untuk menyimpan barang buktinya. Yang kedua yaitu satu buah kabel listrik colokan warna putih, satu buah ponsel ini untuk alat komunikasi. Terus setelah kita kembangkan ke anaknya juga, kita berhasil menangkap anaknya juga dengan inisial A, ya, dengan barang bukti 3 klip yang sabu-sabu tadi. Mungkin langsung kita tanyakan ya ke tersangkanya. Ini adalah satu keluarga melakukan penangkapan. Barang dapat dari mana? Pernah pakai barang ke mana? Ini barang bukti bapaknya, inisial D, dan ini anaknya. Ini juga ada informasi
dari masyarakat dengan adanya bantuan polisi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Kita menindaklanjuti ada masyarakat yang melaporkan bahwa ada peredaran narkoba dan kita juga mengamankan dengan atas laporan informasi itu kita bisa mengamankan Joni inisial JT ya dengan RPA 220 12 Romawi tahun 2022 dengan pasal sama seperti yang tadi 114 ayat 1 junto 132 112 ayat 1 junto 132 Undang-Undang RI tahun 35 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Kita mengamankan dengan barang bukti 7 paket ya, 7 paket. Tersangka ini sudah 4 kali dilakukan penggerbekan dan lolos ya. Dan kemarin pada tanggal 16 Desember ini pas apesnya ya, begitu kita tangkap dan ada orangnya dia tidak bisa berkutik lagi dan kita amankan ke Polres Lubuk Linggau bisa narkoba. Dan penangkapan langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba OTKP langsung mengamankan inisial JT tadi dengan barang bukti 7 paket ini. Sudah 4 kali digerebek, baru kali ini ditangkap. Di TKP yang sama? Beda-beda. Ini udah jadi target kita JT. Tapi 4 kali lolos dan baru kali ini apesnya. Ya, langsung kita tanya langsung ya. 2020, berarti 2 tahun. Kamu pengedar juga? Jualan sayur. Apa kerjaan kamu? Nyambinya? Jualan baru 2 minggu. Iya. Nah, kamu udah berapa kali dilakukan penangkapan lolos terus? Sudah 4 kali. 4 kali, 3 kali. Nah, di mana aja? Di rumah. Bukan, maksudnya Waktu lolos di mana aja? Di rumah. Di rumah semuanya. Lolos terus. Nah, saya mancing. Lagi mancing. Nah, terus setelah itu kabur. Enggak, dia ketemu. Hah? Posisi batu narkoba kan hanya di rumah. Iya, setelah itu kamu tahu kalau dilakukan penggerbekan di rumah kamu kabur. Tidak, memang benar saya tidak ada di rumah. Iya, maksudnya Setelah itu kamu tahu kemana? penggerbekan di rumah kamu balik ke rumah enggak? Balik lagi. Balik? Iya. Balik? Iya. Nah, setelah itu 2 kali kamu kemana? Balik. enggak, yang 2 kali pas ngegerbekan 2 kali. kemana? Iya. Aduh. Iya, tidak ada rumah. Nah, terus? Nah, bibi kamu buang? Tidak, saya Nah, berarti 4 kali ya kamu? Iya. Jadi 3 kali kabur itu mancing semua? Jadi saya tidak mancing. Pas lagi mancing semua kebetulan ya? Berapa upah dapat medal? Kadang 150, kadang 200. Per apa itu? Per klip? Tidak. Sekali jual? Tahu nggak pas 4 kali digerebek dan tangkap itu? Kelurahan Moning pada tersangkanya mana MRN? Kamu orang mana? Ya. Jadi saudara RM ini tidak bekerja tapi mendapatkan uang dari hasil judi. Cara dia pesen? Cara pesen gimana? Pesen transaksi di mana? Telepon. Telepon. Ya, Terus ketemuan di dekat situ. Oh di Palacuru berarti? ketemuan di sana. Iya. Rumahnya tahu kamu? Main tak tahu, ketemuan di jalan. Oh, ketemu di jalan.
Dari kota Lubuk Linggau, reporter Zulkarnain, kameramen Zulkarnain, Gandus TV memberitakan.